Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ya apa kabar rek? Tahes ta? Om, tahesku apa om? Jadi tahes itu bahasa Malang ya. Kalau di Malang tuh khasnya dibolak-balik. Tahes itu sehat ya. Gimana sehat ya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah teman-teman udah bisa bikin video lagi ya. Setelah sekian lama, sekitar semingguan saya nggak bikin video karena harus ngejar kerjaan gitu ya. Nyelesain kerjaan ini. Anggap aja proyekan lah ya, biar lebih keren. Dan alhamdulillah udah selesai. Tinggal apa? Tinggal senengnya. Ya, saya juga kan udah bilang tuh di FB, saya bilang insya Allah nanti di bulan inilah saya persiapkan untuk hadir ke gantangan lagi. Maksudnya di gantangan besar ya, atau di komunitas atau di lomba besar. Kalau gantangan Lakberan atau regional sih ya saya setiap minggu saya hadir teman-teman. Tapi kan kalau untuk di kelas nasional memang agak cukup lama ya saya istirahat ya. Satu alasannya karena burung saya mabung ya, dan hampir serempak itu ada 7 burung tuh mabung bareng. Yang kedua saya sedikit menghindar gitu ya, dan mungkin teman-teman yang dekat dengan saya tahulah alasan saya kenapa saya sedikit menghindar untuk nimbrung sama orang-orang penting. Terus yang ketiga karena ada pekerjaan teman-teman. Dan alhamdulillah semua sudah terprogram gitu ya, sudah direncanakan. Insya Allah nanti setelah ini bisa hadir ke gantangan lomba nasional lagi ya, Insya Allah. Dan mungkin akan sering nantinya update tentang si Supersonic tentunya seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Seperti mana biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Jadi pertanyaannya itu ada cukup banyak ini ya. Teman-teman yang burungnya ada perubahan performa gitu ya di akhir-akhir ini. Dan ini ya saya sih nggak menanyakan lah ya. Tapi saya bisa menebak gitu ya. Kemungkinan besar teman-teman yang terdampak dengan musim bediding atau pancaroba ini, dimana ini efeknya kalau di burung nih teman-teman ya, karena perubahan suhu gitu ya, dari mungkin panas ke dingin gitu. Kalau malam hari itu dingin banget, kalau siang itu terik banget gitu ya. Nah itu memang ngaruh di burung, itu memang ngaruh. Terus kalau di daerah-daerah tertentu seperti mana di tempatku ini ada musim dingin seperti ini kan biasanya dikatakan bediding. Bahkan ini juga diangkat di TV atau media nasional nih kan, katanya bediding gitu kan. Apa itu bediding? Jadi bediding itu memang kalau kita di bawah sinar matahari di luar gitu teman-teman itu terik ya. Tetapi saat kita di dalam rumah atau tidak terkena sinar matahari secara langsung itu rasanya dingin. Dan mulai dari mungkin sore gitu ya, itu sudah langsung ini jauh gitu ya turunnya, sampai sekitar 20-an lah, 20 derajat Celcius. Kalau di tempatku ini antara 23 sampai 20 lah. Kalau tengah malam itu kadang-kadang 20 sampai 19. Tentu saja itu kan cukup dingin ya. Dingin itu. Ya kan? Nah, ini ngaruh di burung. Ngaruhnya di mana? Jadi murai batu itu kan kalau kita amati ya, di mana habitat alami dia di bawah kanopi hutan, di hutan lebat, dan dia di bawah kanopi hutan. Kamu pernah nggak datang ke hutan yang lebat gitu teman-teman? Ya waktu kamu masuk itu kan rasanya kayak ya sejuk gitu ya. Tapi itu tinggi dengan kelembapan ya, dan murai batu tuh suka dengan kelembapan itu. Dia suka dengan air gitu kan ya. Nah, di saat musim seperti ini, musim dingin ini teman-teman, itu
kurang kelembapannya. Ya, tidak ideal lah ya, sekitar di bawah 80. Nah, ini kurang ideal. Ini juga biasanya akan berdampak di peternakan juga. Kalau di peternakan itu kasus yang beratnya yaitu tiba-tiba aja si jantan ngajar betinanya, ya kan, karena dia turun birahi. Kayak nggak jodoh lagi gitu ya. Itu dampak beratnya. Tapi kalau dampak yang ringan-ringan saja biasanya itu satu, egg binding atau telur tidak bisa dikeluarkan betina. Dua, telur sulit untuk menetas karena hilangnya kelembapan itu. Oke lah teman-teman. Jadi karena musim seperti ini sebenarnya juga bukan kali ini saja. Sebenarnya saya juga sering ulas di video-video sebelumnya gitu ya, dimana kita sudah mulai masuk musim, anggap aja musim kemarau, yang kalau di perkiraan cuaca itu kan BMKG mengatakan badai El Nino katanya seperti itu. Jadi ini dampaknya seperti ini. Sebenarnya rasa ini itu hampir sama seperti mana 3 tahun yang lalu ya, cukup lama memang musim kemarau itu. Nah cuman ya itu tadi, di beberapa tempat itu sangat dingin gitu loh teman-teman ya, beda dengan hari-hari biasanya, dan itu nanti akan berdampak pada birahi burung kita. Satu, dengan turunnya suhu tubuh artinya burung kesulitan untuk mendapatkan suhu tubuh ideal, ya kan, maka itu akan berpengaruh pada metabolis dia. Dan ingat, murai batu itu kalau kita bicara di alamnya dia suka sesuatu yang lembab, ya kan, sesuatu yang lembab dan dia tuh minta sesuatu yang stabil, ya kan. Nah dimana kalau di tempat kita ini akhirnya dia hilang kelembapan dan cukup dingin gitu ya, dingin tapi kurang lembapannya, itu kurang. Nah ini akan berdampak pada birahi di burung kita. Akhirnya burung itu mainnya ngaco, ya kan. Bahkan macam-macam nih di burung nih, ada yang dia tidak nampil, ada yang dia nampil tapi tidak maksimal, ada juga yang burung tuh nampak kayak burung yang over emosi. Kenapa seperti itu? Karena yaitu tadi, birahi drop, emosinya naik, ya kan. Dan ini tidak terjadi di semua burung, ingat itu ya, tidak terjadi di semua burung, hanya burung-burung yang terdampak kebetulan di daerah kalian memang lagi iklimnya seperti ini gitu kan ya. Oke, kalau memang burungmu ada perubahan performa seperti mana yang saya bilang tadi gitu ya, terus kamu coba untuk otak-atik settingan, mungkin dengan adanya suhu dingin gini ya, terus kamu siasati pakai Hongkong, ternyata nggak menyelesaikan masalah, dikasih kroto tambah parah gitu kan ya. Oke, gini, jadi ini bisa kamu siasati, kamu bisa kasih suplemen minyak ikan. Jadi minyak ikan ini nanti akan menstabilkan metabolis dia, ya kan? Suhu tubuh dia juga akan stabil, metabolis pun juga akan stabil. Kamu bisa kasih minyak ikan itu, oke kan? Om, saya nggak pernah pakai minyak ikan. Oke, kalau kamu belum pernah pakai minyak ikan, belum pernah kamu kasih burungmu dengan minyak ikan, setelah kamu nanti kasih, kamu nanti akan merasakan perbedaan di burungmu. Udah deh, percaya omongan saya. Ingat ya, ini suplemen bukan obat, ya kan? Artinya manfaat itu tidak kamu kasih hari ini, hari itu juga akan terasa gitu teman-teman ya. Itu jangka panjang dan nggak ada efek buruknya sih di burung kalau kamu kasih minyak ikan, asal pemberiannya benar ya. Ingat ya, asal pemberiannya benar. Nah pemberian yang benar tuh gimana? Jadi gini teman-teman, minyak ikan itu bisa kamu suntikan ke jangkrik. Ingat ya, ini suplemen ya, tentunya dia akan ada proses nantinya, ya kan. Jangan kamu terus kemaruk gitu kan, akhirnya kamu memberikan dengan jumlah takaran yang banyak gitu kan. Wah ini bagus kata Om Sanda, terus kamu ngasihnya banyak. Nah kasus di beberapa burung itu, entah itu dia mau makan atau tidak, saat kamu berikan banyak, kamu suntikan ke jangkrik sampai jangkrik itu mengeluarkan minyak, itu kan ada burung yang nggak mau makan akhirnya karena dia banyak minyak gitu ya.
Ada yang mau makan juga. Kalau dia tidak mau makan artinya kan sia-sia gitu ya. Kalau dia mau makan terus minyaknya itu terlalu banyak, biasanya ini akan berdampak serak. Itu efek buruknya. Jadi ngasihnya jangan puo-puo. Apa puo-puo? Ojo ngaji mumpung gitu loh ya. Jadi ya itu tadi, dengan bijak aja. Kasih aja sedikit. Kalau dengan takaran teman-teman, rata-rata jangkrik itu antara 0,01. Wah, terlalu inilah ya. Kok pakai takaran, dikira-kira aja lah. Pokoknya kamu suntikan ke jangkrik ada perubahan membesarnya, molornya jangkrik itu udah rasa cukup gitu ya, nggak usah terlalu banyak. Kamu cukup ngasih itu ya bisa ngasih pagi sore gitu ya, artinya 2 kali ngasih. Atau kamu ngasih di pagi aja atau sore saja, dan ngasihnya di jangkrik yang pertama dan hanya sekali saja, nggak usah banyak-banyak. Oke ya, itu tadi kamu bisa kasihkan ke burungmu. Nah sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita ngasih minyak ikan tuh Om Sanda? Ya kalau masih dirasa butuh gitu ya, dimana musim ini tetap seperti ini, ya kamu bisa kasih ya terus gitu ya. Tapi kalau mungkin sudah berubah ya, ada hujan, artinya kelembapan sudah ada lagi, ya kamu bisa hentikan. Tapi ingat ya, minyak ikan ini sebenarnya bagus loh teman-teman untuk pemakaian jangka panjang ya. Bagus walaupun tidak musim seperti ini. Biasanya burung-burung yang dikasih minyak ikan itu ya burung itu tidak mudah capek, biasanya seperti itu. Oke lah, gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.